Dayak Bidayu dikenal sebagai salah satu subsuku Dayak yang hidup di wilayah Entikong, perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat. Lokasi Entikong sekitar 400 km dari kota Pontianak melalui jalur darat. Di Dusun Serangkang, masyarakat Dayak Bidayu mempraktikkan kehidupan yang masih erat kaitannya dengan tradisi dan budaya leluhur. Para orang tua dulu, kakek-kakek yang pernah menceritakan terkait tentang asal-usul Dayak Bidayu, kampung atau Dusun Serangkang ini, dan sejak dari zaman dahulu itu adalah suku Bidayu asli yang pada awalnya adalah hidup berkelompok-kelompok antara satu dengan yang lainnya dan saling terpisah jarak dan tempat, dan tahun demi tahun menurut perkembangan waktu, jadi orang tua zaman dulu itu mulai menjalin hubungan dengan baik, bersatu, dan sehingga bisa mewujudkan suatu perkampungan atau pemukiman yang sudah dibuat dengan kesepakatan masing-masing para tua-tua. Adat dibuat agar manusia-manusia atau orang-orang zaman dahulu hidup secara tertib, hidup rukun, dan hidup beradat. Adat mempersatukan orang-orang zaman dahulu yang menjadi ikatan yang kuat bagi kehidupan mereka. Adat yang menertibkan kehidupan mereka agar kehidupan mereka berjalan dengan baik dengan mematuhi adat. Ketika mereka melanggar adat, maka mereka akan dikenakan sanksi adat sesuai dengan pelanggaran atau kesalahan yang mereka buat. Bilang di Ponting, kalau di Ponting seperti itu kenapa no atau pengkumpul no, betul tahu badak mudik, kalau tahu badak mudik tahu aman. Saya, ini maka aku mematinya tahu suah, tahu lain, tak kau senapan tahu no. Saya membuat untuk siapa mudik supaya tak aman, dibatanya kena hutan ini. Baik asasi pun tetap tahu aman, karena adat ada bisa semua. Kamu tidak mau kepala adat, tapi tokoh masyarakat. Jadi tokoh masyarakat kepala adat tidak. Dia ada nyuncung dekat tahu ada nanti kata tahu supaya ada ketika dia sampai punah bagat mbak. Suami mama nanti naik dari misal bau ke seawin naik aja sama kopi putih bagat. Nah saya kalau nanya nyak uangnya dia kan nyak benar. Jadi sebenarnya kak pangkal tingkat suami di sini sama naik. Nah misal sebenarnya putih betul naik kuat kan suami di sini naik. Saya pangkal tu saya. Dia yang nak saya nengahnya di kuat. Amin sini sama saya belajar nih saya semua. Awin nanti ngerti ada tujuan ada tiga saya sebenarnya. Masyarakat Dusun Serangkang mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian utama, terutama budidaya padi dan sahang. Yang berani beli gitu, itu kita jual sama toke. Entikong nih, waktu bulan 7 ini dengan bulan 7 inilah yang agak naik dah 82.000 tang hitam, yang putih lebih 100. Kalau bulan yang lalu tuh sampai 20.000 saja, 20.000 atau 30.000 aja 1 kilo. Itu maka orang dah agak tidak mau lagi bikinnya, udah kurang dah orang bikin sahang nih. Ada yang batang yang bagus itu biasa 1 kilo lebih,
kadang 2 kilo. Oh, yang besar 3 kilo lah, yang 3 meter tuh. Padi memiliki peran penting dalam tradisi dan ritual masyarakat Dayak. Padi ditanam dengan metode tradisional di ladang, mencerminkan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam upacara adat, padi sering dijadikan persembahan kepada leluhur sebagai wujud syukur atas hasil panen mereka. Tradisi ungkapan rasa syukur disebut sebagai perayaan Gawai, menjadi pengingat akan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan leluhur. Dalam perayaan Gawai, masyarakat tidak hanya merayakan keberhasilan panen, tetapi juga melibatkan seluruh komunitas untuk mempererat hubungan sosial mereka. Ritual adat, musik tradisional, serta tarian seperti tari Bekanyar menjadi elemen penting yang menjadi bagian dari perayaan Gawai, sekaligus mencerminkan identitas budaya mereka. Tari Bekanyar itu dibuat atau dirancang oleh pemuka masyarakat atau tokoh adat pada zaman dahulu itu memang sejak dari dulu, sejak nenek moyang dulu, karena kebiasaan mereka itu ketika mengadakan sesuatu acara adat, misalnya di hari Gawai, di syukur tahun padi, mereka orang tua zaman dulu itu membuat acara adat yang sangat begitu meriah, yaitu membuat suatu tari. Tari Bekanyar itu adalah bentuk tarian pengucapan syukur dan pembukaan acara Gawai, khususnya pada umumnya. Jadi tari Bekanyar itu dibuat semeriah mungkin. Itulah tujuannya adalah untuk mewujud nyatakan atau membuktikan bahwa bisa sepanjang 1 tahun mereka bekerja, bertani, dan pada akhirnya di bulan Mei, bulan yang sudah ditentukan itu, mereka menyatakan sukacita mereka, bahagia mereka, syukur mereka atas hasil padi, hasil panen yang telah diperoleh. Jadi melalui tarian Bekanyar itu mereka wujudkan bahwa mereka itu riang gembira menyambut hari Gawai dengan sukacita mereka bersama-sama dengan seluruh warga masyarakat setempat. Berterima kasih kepada Sang Pencipta dari pemberiannya, apapun hasil dari petani itu adalah maknanya. Nilai-nilai yang terkandung dari tarian ini adalah bermakna sebelum kita memanen padi, kita harus mengucap syukur dulu. Terus kita model lingkaran tadi itu adalah mengucap syukur bahwa segala sesuatu yang kita tabur akan kita tuai pasti ada hasilnya. Gerakan tertentu yaitu menabur bunga itu adalah melambangkan bahwa tarian ini sebelumnya untuk mengucap syukur sebelum pemanenan padi seperti itu. Karena kita orang Dayak, jadi sesuatu yang kita pakai adalah berbentuk dari Dayak itu sendiri. Ini sangat berhubungan dari tarian dan musiknya sendiri. Maknanya mereka menghormati para tua-tua, para leluhur, dan juga kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan segala berkah pada setiap seluruh petani begitu. Kalau kepercayaan, saya rasa
itu umum. Nah, tidak terkait dalam kearifan kepercayaan itu. Memang sih pada waktu itu sebelum agama masuk masih animisme. Para tua-tua itu kalau menaikkan doa mereka itu berpamak, tapi tujuannya pada Tuhan, cuma sebutannya beda gitu. Sesuai dengan karena kita tahu sumber daya manusianya masih kurang dan juga agama belum masuk, tapi tujuannya satu, kepada tempat, katanya tempat itu Tuhan. Mungkin sering ditampilkan itu, yang pertama itu adalah momen hargawai. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, syukur anak padi. Anak padi itu dua jenis, ada yang biasa, ada yang besar. Kalau yang dibuat semeriah mungkin itu tari bekanya itu ditampilkan. Yang kedua, ketiganya peresmian rumah baru. Nah, penempatan rumah baru, kalau orang yang bersangkutan minta ditampilkan tari bekanya itu, maka ditentukanlah siapa kakek-kakek, bapak-bapak atau ibu-ibu, nenek-nenek yang bisa ditampilkan di acara tersebut, menampilkan tari bekanya. Yang keempatnya acara pernikahan, syukur pernikahan. Ada 4 momen. Saat ini, tari Bekanyar telah mengalami beberapa perubahan yang mencerminkan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Tari Bekanyar dulunya hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu dan melalui tahapan-tahapan yang sakral. Sani kita mau nyok belajar kain mbak tahu ini masih kalau kita tahu daya saya tapi dia sebenarnya mau tamat kamu atau tamu sawal bisa kalau tingkat atau apa dia seperti kalau tadi tahu yang dulunya cuma orang tua sekarang anak-anak ikut bisa lari juga. Nah itu karena ada latihannya. Dulu kan tidak ada, cuma gong ya itu yang bisa. Dulunya pakai gong, sekarang kan pakai musik. Bagus pakai gong, kayak adat lama. Dulu kan semua ada vokal yang bisa pakai gong, sekarang udah orang baru udah orang tua yang sekarang yang gong. Tari Bekanyar yang dulu gerakannya mungkin tidak banyak gitu, yang paling gerakan tangan sama gerakan kaki. Kalau tari Bekanyar sekarang mungkin ada gerakan pinggul, kontraksi, dan juga gerakan kaki lah. Sekalipun perubahan tari Bekanyar tak dapat terhindarkan, namun tari Bekanyar tetap dipertahankan sebagai salah satu warisan budaya yang sangat penting bagi masyarakat Dayak Widayo. Tari bekanya itu tidak akan pernah dihilangkan, masih kita pelihara, kita jaga keutuhannya sampai sekarang. Walaupun kita sesuaikan dengan zaman sekarang ini, anak-anak zaman sekarang kan beda dengan anak-anak zaman dahulu, tetapi kita bisa atur waktu, momen, misalnya di pembukaan gawai kita tetap pakai dan penutupan gawai, dan di setiap sesi-sesinya sudah disusun acara. Ketika acara gawai jam sekian musik nasional, jam sekian adat itu meliputi tarian bekanya, pencak silat, begitu. Yang sangat ditunggu-tunggu itu mereka membuat suatu tari khusus. Nah, sehingga pada waktu itu tari bekanya itu pada zaman dulu mereka itu sambil bawa ayam tarinya, ada yang sambil bawa piring,
ada yang sambil bawa lebah. Nah begitu. Ini tantangan. Pokok datingan nanti beli dan tantangan mama nak Tuhan saya mah. Kalau ingin silakan. Pokok itu bawa senangnya masuk buat dan pergi tahu asih dia belajar tahu silakan. Boleh. Yang bertanggung jawab untuk mengajarkan anak cucu yaitu dari orang tua sendiri. Semoga untuk misalnya nanti kan ada bibit-bibitnya nih sudah menjadi ibu terus akan menjadi orang tua. Jadi di situlah mereka bisa mengajar anak-anak. Peran sanggar sendiri yang penting kita percaya diri aja untuk memaksimalkan untuk kedepannya supaya lebih baik lagi dan perlu dukungan lagi dari orang-orang luar atau kita sebagai pendiri sanggar untuk mengembangkan dalam masyarakat. Kalau untuk kesulitan mungkin ada ya Kak. Kesulitannya itu mungkin dari belajar karena mereka sekolahnya jauh juga. Sebenarnya mereka mau tapi sekolahnya jauh. Jadi keadaan mereka untuk pulang ke sini lagi juga jauh. Menurut saya generasi muda kalau di daerah pedalaman Serangkang ini masih semangat karena kita harus memberi motivasi dulu ke mereka agar mereka itu bisa mengembangkan atau mengikuti ke sanggar tari ini. Harapan saya itu adalah supaya mereka kedepannya bisa lebih baik lagi, selalu optimal dalam melaksanakan apa yang mereka ucapkan dan supaya mereka bisa menjadi yang terbaik untuk mengenalkan kebudayaan ini keluar dan bisa dilihat oleh orang banyak. Inilah ciri khas orang Dayak Bido ini. Jangan sampai meninggalkan budaya orang Dayak. Jadi terima kasih kalau kau bisa mudah-mudahan anak bangun dilanjutkan nanti tekan tunjuk lagi ada sampai video nyol tengah ini. Jangan kita sampai dipunahkan ada banyak sasmi kau. Salah ni aku. Pokok kita dan nyambung lagi langit lagi. Api dengan kuat lagi. Api dari puan dan badan dan angin. Salah. Kalau posisi menikah bilang ini lah. Aku harus badan yang laju. Saya pernah kata aku lah.